Kebahagiaan yang sempat tumbuh dalam hati Akila, Harry, dan Mohan segera runtuh begitu mereka melangkah masuk ke ruangan perawatan. Harapan bahwa mereka akan melihat Raisa tersenyum dan menyambut mereka dengan keceriaan sirna seketika saat mata mereka menangkap tubuh mungil Raisa terbaring lemah, wajahnya pucat, dan kedua matanya tak lagi bisa merespon cahaya. Ruangan itu terasa begitu sunyi, tak ada tawa, tak ada sapaan hangat, hanya ada suara alat medis dan napas Raisa yang begitu pelan. Akila menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa sosok yang dulu menjadi pusat cahaya di panggung kini tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa ia lawan. Ia teringat dengan jelas bagaimana Raisa dengan antusias meminjamkan gaun terbaiknya, memilihkannya yang paling pas untuk Akila agar sahabatnya itu tampil percaya diri di acara pensi. Kini, sahabat yang begitu baik hati itu justru menjadi korban dari kebaikannya sendiri. Harry hanya bisa diam di sini, mencoba menahan emosinya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Raisa adalah bagian dari permainan kelam Ormis atau Matthew. Dan itu membuat rasa bersalah di hatinya kian menumpuk. Ia tahu juga bahwa Akila sedang hancur tak hanya karena melihat kondisi Raisa, tapi juga karena kehilangan sebagai cahaya dalam hidupnya. Sementara Mohan nantinya berdiri paling belakang, menunduk dalam diam. Rasa bersalah menggerogoti setiap inci dirinya. Ia merasa tak layak ada di ruangan itu. Raisa menderita karena keputusannya, dan kini melihat Raisa tak bisa lagi melihat dunia membuat Mohan hampir tak sanggup mengangkat wajahnya. Raisa memang masih hidup, tapi tak lagi utuh seperti dulu. Dan bagi mereka bertiga, kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di luar ruangan, Fatajara dan para alumni 9 ilmu menunggu dengan hati yang berdebar, tak menyangka bahwa pertemuan ini akan menjadi babak baru dari luka yang lebih dalam lagi. Semua yang mencintai Raisa. Harry berdiri membisu di sudut ruangan, memandang tubuh lemah Raisa yang terbaring di ranjang rumah sakit. Perasaannya asing mencengkeram dadanya, seperti ada beban yang tak bisa ia lepaskan. Mata Raisa terbuka, tapi hampa, tak ada pantulan cahaya dan tak bisa melihat. Tak ada arah pandangan yang jelas. Raisa kini buta, dan itu semua akibat dari pusaran konflik yang tak seharusnya melibatkan Raisa sebaik dirinya. Harry tahu ia bukan dalang dari semua ini, tapi ia juga sadar ia terlalu dalam diam. Terlalu banyak yang ia tahu, terlalu sedikit yang ia lakukan. Ia paham betul bagaimana sistem Ormis bekerja. Ia bahkan sempat melacak arah manuver Matthew dan Depon serta kelompok lainnya. Namun semua yang berakhir sebagai observasi yang terlambat. Raisa telah lebih dulu menjadi korban. Dalam diamnya, Harry menggenggam erat ponselnya yang biasa menjadi senjata kini terasa tak berguna. Semua keterampilan sebagai hacker, seluruh sistem yang ia proteksi, tak mampu mencegah kebutaan Raisa. Ia merasa gagal, bukan hanya sebagai penjaga rahasia, tapi juga sebagai bagian dari lingkaran yang terlalu lama membiarkan kejahatan Ormis berakar seperti ini. Harry tidak menangis memang di sini, tapi hatinya compang-camping. Ia tahu kedepannya akan lebih berbahaya. Namun kini, rasa bersalah yang menggerogoti dirinya bukan berasal dari ketakutan akan identitasnya terbongkar, melainkan dari kenyataan bahwa seorang gadis yang hanya ingin membantu temannya tampil di atas panggung harus membayar dengan penglihatannya. Dan di sana, dalam sunyi menyakitkan, Harry bersumpah dalam hati jika ia tak bisa menyelamatkan Raisa di masa lalu, maka ia akan lakukan segalanya untuk mencegah kejatuhan berikutnya, apapun resikonya. Mohan memang berdiri mematung di sisi ranjang, tak mampu berkata apa-apa. Melihat Raisa yang dulu selalu bersinar dengan senyumannya, kini terbaring lemah, tak lagi mampu melihat dunia yang pernah ia warnai, membuat dada Mohan sesak seperti dihantam kenyataan yang terlalu kejam. Mata Raisa memang terbuka, tapi kosong. Tak ada fokus, tak ada arah, ia buta.
Mohan menahan nafas, menatap wajah Raisa yang pucat dengan perasaan bersalah yang semakin dalam. Ini bukan sekedar luka fisik, ini adalah kehilangan yang lebih dari itu. Raisa kehilangan penglihatannya karena keputusan egoisnya sendiri, karena tekadnya melawan Ormis, karena keberaniannya untuk tampil meski sudah diperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Semua pilihan itu kini menghantam balik dengan brutal. Penyesalan menggumpal di benak Mohan. Andai saja ia lebih bijak, andai saja ia tidak keras kepala, andai ia lebih peduli pada resiko daripada di atas panggung. Semua ini tak akan terjadi. Raisa tak akan terbaring lemah, tak akan kehilangan sinarnya, dan tak akan merasa seolah hidupnya direnggut dalam sekejap. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, rahangnya mengeras, menahan gejolak. Bukan hanya rasa sedih yang menelan hidupnya, tapi juga amarah pada dirinya sendiri. Ia merasa gagal sebagai pelindung, sebagai seorang yang pernah berkata akan menjaga Raisa. Semua janji itu kini seperti omong kosong, hancur di depan mata. Di ruangan itu menghentikan berbicara lebih keras dari apapun. Mohan tahu, maaf pun tak akan pernah cukup untuk menghapus semua luka ini. Tapi yang pasti, ia tak akan pernah lupa bagaimana rasa bersalah ini tumbuh di dalam hatinya. Dan Mohan bersumpah, apapun harga yang harus dibayar, ia tak akan membiarkan siapapun lagi menderita seperti Raisa dan tidak lagi. Dani juga berdiri membeku di ruangan, sementara istrinya juga di sini sama seperti apa yang dirasakan oleh Dani. Di sisi lain, Catalina juga menahan air mata di matanya, meski jelas terpancar dari wajahnya bahwa ia dilanda kepedihan yang mendalam. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar siap menerima kenyataan ini. Raisa buta. Sejak pertama kali dokter memberi kabar, ruangan itu seakan runtuh dalam sekejap. Harapan yang sempat menyala saat Raisa dinyatakan berhasil melewati masa kritis dan keluar dari ruangan ICU, kini kembali padam oleh kenyataan pahit yang tak terduga. Benturan keras di kepalanya telah merusak saraf penglihatan Raisa. Mungkin hanya sementara, mungkin juga untuk selamanya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang sanggup membayangkan kemungkinan terburuk itu. Dani merasa seluruh dunia menertawakannya. Ia telah berusaha menjadi ayah yang kuat, melindungi, menjaga. Namun hari ini ia gagal. Ia kehilangan kendali atas segalanya. Marah pada Mohan, kecewa pada situasi, dan lebih dari itu, ia marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa mencegah semua ini terjadi. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan luka di hati mereka. Hanya sunyi yang berat dan rasa tak percaya dengan terus menghantui, mengingat bahwa kehidupan Raisa bisa berubah dalam sekejap tanpa harapan sedikit pun. Di tengah kesunyian kamar perawatan di sini, Raisa memang terbaring dengan wajah yang menghadap ke atas. Kedua matanya yang sempat dulu bersinar kini tertutup rapat tanpa daya. Gelap menyelimuti dunianya, bukan hanya karena kelopak matanya terbuka, tapi ia tak bisa melihat apapun. Meski kebutaan kini menutup matanya, perasaan dalam hatinya masih sangat jelas. Raisa tidak takut dengan gelap. Yang ia takutkan adalah jika Mohan tidak pernah tahu seperti apa kondisinya sekarang. Raisa tahu Dani ayahnya tidak akan pernah setuju Mohan datang. Tapi Raisa juga tahu, hanya dengan mendengar suara Mohan, ia bisa merasa sedikit lebih kuat. Ia tak peduli bagaimana Mohan akan melihatnya sekarang, sebagai sosok yang lemah, hancur, atau bukan lagi gadis yang ceria seperti yang dikenal Mohan sebelumnya. Raisa hanya kini Mohan tahu bahwa ia bertahan, bahwa ia masih hidup, dan bahwa perasaan itu tidak pernah berubah kepada Mohan. Walau kini ia harus menerima dunia tanpa cahaya. Satu hal yang pasti, di sini Raisa sangat mencintai Mohan setulus hatinya. Keinginannya itu begitu kuat, begitu dalam, sehingga hanya dengan menyebut nama Mohan dalam hati, Raisa merasa ia belum sepenuhnya hilang dalam kegelapan. Mohan adalah satu-satunya cahaya bagi Raisa yang ia cari saat ini, bukan untuk diselamatkan, tapi agar ia tahu
Meskipun Nita bisa lagi melihat, ia masih memiliki alasan untuk bertahan dengan Mohan.